Bali memang terkenal akan keindahan alamnya, namun sayang jika Anda berkunjung ke Pulau Dewata tanpa mengenal kebudayaannya lebih dekat. Untuk itu kami punya rekomendasi untuk Anda yang ingin merasakan langsung kebudayaan masyarakat Bali. Dan berikut liputannya. In association with Hai, kayaknya kalau misalnya udah di Bali dan kita tidak mengenal dan berbicara tentang kebudayaan Bali kayaknya kurang lengkap gitu ya. Dan kali ini saya ingin mengenal kebudayaan Bali lebih dekat lagi dengan berkunjung ke Samsara Living Museum. Langsung aja kita sudah sampai di tempatnya. Gambaran kehidupan masyarakat Bali yang kental diwarnai tradisi dan budaya bisa Anda temui dan rasakan di Museum Kehidupan ini. Dalam masa pandemi ini, Samsara Living Museum di Karangasem telah menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung pun diharapkan tetap mematuhi anjuran 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Begitu masuk ke Museum Samsara, saya disambut dengan lantunan musik moncang yang sangat merdu. Konsep outdoor Samsara Living Museum membuat saya dapat menikmati birunya langit Bali dan keasrian tamannya. Di sini, saya juga diperkenalkan dengan siklus kehidupan masyarakat Bali. Setiap tahapan kehidupan ditandai dengan berbagai upacara dan ritual tradisional yang mengarah pada keyakinan tentang tugas hidup sebagai manusia yang terus berinkarnasi menuju kesempurnaan. Ada 14 tahapan upacara, dari mulai di dalam kandungan dengan ngerujak, kepus-puser pada saat lahir, hingga akhirnya upacara ngabet ketika manusia kembali kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Habis ini ngapain kita beli biasanya di sini? Ya, kita lanjut ini belajar memasak Bali. Wow, masak apa tuh? Kita bikin sate lilit dari ayam. Wow, sate lilit Bali nggak boleh dilewatkan ya. Kita nggak cuma makan, tapi kita bikin sate lilit. Ini dia bahan-bahannya. Let's go! Bahan yang digunakan untuk membuat sate lilit adalah daging ayam, kelapa parut, santan, asam jawa, garam, sedikit gula, bawang putih dan merah, cabai, dan juga jahe. Caranya gampang, campur semua bahan lalu diaduk. Setelah tercampur sempurna, barulah tempelkan adonan di tusuk sate yang telah disediakan. Permisi Pak, ini saya anterin. Kita cobain. Sate buatan sendiri. Enak. Sekarang kita lihat bagaimana proses pembuatan arak. Arak Bali? Bali secara tradisional. Jadi kita nggak ada mesin segala macam, semuanya tradisional. Nah, proses awal ya, setelah kita mengambil nira dari pohon kelapa dari atas, dipanjat, lalu turun. Nah, setelah itu difermentasi dulu selama 3 hari di sini. Jadi fermentasi. Nah, kalau di pembuatan alkohol selalu ada yeast gitu ya. Nah, dalam hal ini yeastnya terbuat dari sabut kelapa. Arak sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Bali. Bahkan arak selalu ada di setiap 14 tahapan kehidupan atau upacaranya. Dalam kunjungan kali ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Selain memasak dan memakan kuliner khas Bali, melihat pembuatan kerajinan perak, menganyam, hingga melihat pembuatan sendok tradisional.
Saya juga sempat melihat kitab Sutasoma yang ditulis di daun lontar dan mendengarkan pembacaan kitab dengan bahasa Sanskerta. Setelah berkunjung ke museum, kini saatnya saya berkunjung langsung ke desa adat Bali. Desa yang saya kunjungi adalah Desa Tenganan Pegeringsingan yang letaknya tak jauh dari Samsara di Kabupaten Karangasem. Masyarakat di desa dengan ikon kerbau ini mayoritas bertani dan juga pengrajin kain tenun geringsing. Kain inilah yang membuat saya tertarik untuk berkunjung ke sini. Kalau kalian perhatiin di pecahan uang 75.000 baru, itu ada suatu motif lubeng dari kain tenun geringsing yang ini terkenal banget dari Desa Tenganan di Bali. Sejak dahulu hingga kini, kain geringsing digunakan untuk busana khas dalam kegiatan upacara adat di Desa Tenganan. Yang membuat kain tenun geringsing ini berbeda adalah benangnya yang berasal dari kapas murni yang dipintal secara manual. Teknik pewarnaan juga sangat alami dengan menggunakan kulit kayu sunti, kulit kayu kepundung, indigo, dan juga minyak kemiri yang diperas. Tenun geringsing atau kain geringsing ini ya warnanya itu ada 3 warna, itu merah, hitam, dan putih. Itu simbol dari 3 unsur alam, yaitu unsur api yang merah, kemudian unsur angin, dan unsur air. Iya. Nah, kemudian lebih lanjut dari sisi motifnya, ya, motif kain geringsing itu kalau kita lihat itu dasarnya adalah tapak dare atau tanda tambah. Iya, ini ya. Iya, ini. tanda tapak itu. Nah, kemudian itu adalah simbol dari keseimbangan. Oke, Pak. Biasanya kalau misalnya untuk membuat satu kain seperti ini butuh berapa lama? Iya, kalau kita ingin kain ini bagus, Ibu, itu 2-3 tahun baru dapat kita selesaikan. Ternyata tidak mudah ya menenun kain. Kerumitan pembuatan pola, teknik pewarnaan, dan proses yang 100% buatan tangan membuat kain tenun geringsing dinilai cukup tinggi. Harganya berkisar 2,5 hingga 3,5 juta rupiah. Jika tertarik untuk mendapatkan kain geringsing dan mengenal lebih dekat tradisi Bali Aga atau Bali asli, jangan lupa ya untuk mampir ke Desa Tenganan Pegeringsingan. Berwisata tentunya di Indonesia aja. Sarah Ariyanti, Widriyanti Hawadis, Karangasem, Bali. In association with